di tahun 2023 ini, selama sepanjang tahun ini, seperti yang Bapak Ibu tahu, memang bisnis awal tahun itu orang-orang lebih sehat dan jauh-jauh dari virus COVID ya. Jadi memang pada saat itu sempat ada kayak penurunan demand untuk CareMax dan juga FIR. Tapi menuju pertengahan tahun ke akhir itu mulai ada virus-virus baru lagi yang cacar monyet lah, terus terakhir-terakhir ada berbagai macam COVID dan lain-lain sebagainya, pneumonia pada anak-anak juga. Nah jadi memang bisnis kesehatan ini kayaknya mau gimana pun tetap nggak akan bisa ditinggalkan gitu. Nah this lately seperti kayak masker CareMax dan kalung FIR itu kembali dicari sama orang. Walaupun sebenarnya kalung FIR-nya kita bukan hanya untuk menjaga dari virus bakteri, tetapi juga untuk orang yang alergi debu. Dan itu sebenarnya harusnya sepanjang tahun ya. Nah kemudian kalau untuk yang makanan, nah saya juga sangat mengikuti perkembangan tren dan zaman. Orang makin kesini tuh makin gak mau ribet gitu ya. Jadi apa-apa tuh maunya instan dan apa maunya cepet tapi sehat. Nah kita ada teknologi, saya kerjasama dengan partner saya, kita membuat sebuah makanan yang ready to eat tetapi tidak mengandung bahan pengawet. Namun gak ribet, jadi nggak perlu masuk ke frozen, cukup aja ditaruh di suhu ruangan dan makanan-makanan tersebut contohnya seperti kayak gulai ayam, terus seperti oseng mercon dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah solusi kalau buat Bapak Ibu yang pengen pergi terus mungkin takut di sana makanannya nggak cocok gitu ya. Nah bisa bawa produk kita juga. Atau misalnya di rumah nih males masak gitu kan, bisa juga stok beberapa makanan-makanan kita. Nah memang sekarang trennya ngarah ke sana dan kita kebetulan lebih banyak ke arah supply restoran sih sekarang. Jadi kafe-kafe, coffee shop gitu ya yang paling banyak. Restoran kadang-kadang juga ada ambil, tapi lebih banyak coffee shop. Karena di coffee shop itu biasa tempatnya kan tidak besar. Tapi mereka biasanya nggak mau cuma jualan kopi dan teh doang. Kadang mereka kepengen tambahan makanan, tapi tidak memungkinkan untuk ada dapur. Nah, jadi biasanya pasaran kita masuknya ke coffee shop ya, yang paling happening sekarang itu dan juga kayak kedai-kedai kecil. Nah, kira-kira perkembangan bisnis saya ke arah sana untuk yang dua bidang tadi ya. Untuk makanan-makanan online itu kita juga tahu trennya juga sudah agak sedikit berubah karena orang waktu itu 2-3 tahun lumayan cukup bosan ya di rumah terus, jadi mereka sering banget online food gitu ya, mereka sering banget online food. Tetapi di tahun 2022 akhir sebenarnya udah mulai ada pergantian tren ya, jadi kayak 2023 saya lihat banyak orang yang lebih memilih makannya tuh di mall atau maunya langsung aja onsite gitu, jadi kita juga ikutan berubah. Cuman kalau saya kan prinsip dagangnya adalah low cost high income. Jadi saya nggak terlalu masuk ke mall-mall sebenarnya, lebih ke B2B gitu. Jadi Jepang, makanan-makanan Jepang kita ini lebih untuk targetnya ke B2B gitu. Jadi lebih ke untuk catering, kantor gitu ya, event-event, acara gitu. Nah itu yang kita lakukan sepanjang 2023. Jadi memang kalau saya bikin apa-apa tuh biasanya rada-rada unik dan maunya yang beda daripada yang lain. Nah, konsep Sahabat Mart sendiri tuh awalnya memang hanya untuk membantu para business owner mempunyai wadah, karena kebetulan saya juga tergabung di organisasi atau komunitas yang bernama Business Network International. Nah, di sana kalau kita singkat BNI ya, bukan kayak bank ya, BNI. Nah, kalau disingkat BNI itu kumpulan dari berbagai macam business owner. Nah, business owner di sana saya gandengkan dengan Sahabat Mart. Nah cuman karena di komunitas ini juga sangat menarik ya, sangat menyenangkan dan kebetulan saya diberikan kepercayaan juga di komunitas ini untuk mengemban beberapa posisi dan jabatan. Jadi honestly tahun ini saya lebih banyak membantu business owner, nggak terlalu lewat Sahabat Mart aja tetapi langsung gitu ya. Nah tetapi hal tersebut menciptakan banyak kolaborasi dengan mereka. Salah satunya di tahun ini saya juga akhirnya bekerja sama dengan salah satu business owner untuk mengembangkan social media management, dan ini juga saya tie-up kepada Sahabat Mart. Nah kemudian Chronicles Production itu juga menjadi kita punya video production partner. Jadi kalau business owner butuh iklan, butuh bikin-bikin kompro, nah ini kita juga sudah ada partnernya. Lalu di tahun depan kita planning untuk membuat seperti kayak pameran-pameran gitu, tapi pengen bikin something yang different. Nanti ditunggu aja buat 2024.
ini juga gandengannya dari Sabetmart. So, Sabetmart ini perjalanannya masih panjang dan banyak yang kita kerjakan. Mungkin lebih mudahnya disebutnya seperti kayak marketing agency sih jatuhnya. Nggak cuman marketing online atau sekedar kayak e-commerce biasa ya. Karena buat saya e-commerce yang sekarang sudah ada di pasaran itu kayaknya udah cukup deh gitu ya. Nah, saya nggak mau menyaingi mereka, sebenarnya kita mau membuat lebih ke yang lain gitu ya, lebih dari perkembangan yang lain. Cuman karena ini adalah beda dan mungkin belum pernah ada seperti ini, jadi agak sulit untuk dijelaskan, ditunggu aja di 2024. Nah, jadi sekarang agak kawin gitu ya, jadinya antara saya di Business Network International dan juga ini sebenarnya part of dari Sabetmart. So, kalau saya mungkin lebih bisa highlight dari segi Business Network Internationalnya gitu ya. Jadi di komunitas ini kita adalah satu organisasi atau satu komunitas yang terdiri dari beberapa chapter. Setiap satu chapter isinya bisa 50 sampai sekitar 100 business owner dan di dalam satu chapter nggak boleh ada yang sama. Jadi harus beda-beda. Contoh, kalau udah ada kontraktor, nggak boleh ada kontraktor lagi. Tapi boleh ada arsitek, interior, atau mungkin owner cafe dan juga misalnya klinik gigi, lalu mungkin ada bengkel dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, di dalam satu chapter ini kita kerjanya saling membantu gitu. Mereka menjadi dirinya mereka sendiri dengan produk dan service mereka, tetapi komunitas ini adalah kita saling memberikan referral. So, motto kita adalah givers gain. Kita punya value adalah givers gain gitu ya. Saling membantu dan saling menolong gitu. Jadi setiap minggu kita tuh pasti harus menolong salah satu dari teman kita. Entah kita cobain produknya, kita beli produknya, atau kita refer kepada orang lain, atau mungkin kita beliin untuk orang lain gitu ya. Mungkin contoh ada hampers owner, kita beli dari mereka pas nih kan lagi akhir tahun gitu ya, butuh hampers. Nah, kita bisa beli, lalu nanti kita itu adalah salah satu bentuk bantuan kita kepada business owner yang ada di sini. Nah, saya di komunitas ini sudah jalan sekitar 2 tahun, 1,5 tahun sih tepatnya. Dan di komunitas kita sudah terjadi transaksi sekitar 100 miliar lebih. Jadi di sesama member gitu ya. Nah, itu baru dari satu chapter doang. Sedangkan sekarang di Indonesia sendiri sudah ada, akhir tahun ini ada sekitar 12 chapter. Tahun lalu baru 3 chapter. Yang artinya tahun lalu tuh baru sekitar 200-an business owner. Tahun ini udah sekitar 680 sampai sekitar 700 business owner yang tergabung di komunitas Business Network International. Nah, dari semua business owner yang ada di Business Network International ini, pasti kan level kematangan bisnisnya berbeda-beda. Ada yang baru 3 tahun, mungkin ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, atau ada yang 20 tahun. Nah, mereka semua kan pasti membutuhkan yang namanya agency. Mereka mungkin mau iklan atau mereka butuh misalnya mereka mau menaruh produk mereka, ini kemana gitu kan. Nah, saya membuat si wadah ini, si Sabetmart ini untuk membantu mereka juga sebenarnya, tapi nggak wajib, mereka nggak wajib ikutan ke Sabetmart, tetapi bisa salah satu opsi lah kalau mereka mau berkembang juga selain lewat komunitas ini, mereka juga bisa sign up ke Sabetmart. Tapi Sabetmart juga nggak hanya menerima dari member-member yang ada di komunitas saja, tapi sebenarnya juga ke business owner yang lainnya. Tetapi kita kan memang nggak terlalu ngejar quantity, kita lebih ngejar ke quality sih kayak gitu. Nah, jadi membuat ini untuk teredukasi ke masyarakat kan tidak mudah ya. Jadi makanya saya butuh tahun depan kita akan lebih ada exhibition dan mungkin itu akan lebih gampang dimengerti lah gitu. Ketimbang cuman itu apa ya, kayak marketplace tapi kayak bukan, kayak iya, bingung kan. Nah ya ditunggu aja deh 2024. Tantangan lainnya mungkin ke arah tren bisnis aja kali ya, kayak misalnya bisnisnya itu akan lebih kemana sih, kayak gitu. Jadi kadang-kadang tahun lalu kayaknya rame banget, tahun ini kayaknya nggak terlalu gitu ya. Nah mungkin banyak orang yang akan lebih bingung gitu, kita mau pakai jalan apa, apakah masih happening di sosial media atau gimana, karena kita juga tahu TikTok juga sempat tutup kan TikTok Shop-nya kan, walaupun sekarang buka lagi kan, itu aja udah lumayan membuat orang bingung gitu ya, ini udah enak-enak nih TikTok Shop terus tiba-tiba tutup, tapi sekarang kan buka lagi. Nah terus saya juga sadar kayak dari Bangkok tuh banyak banget PO-PO Bangkok yang cukup menghit kita punya garment kan ya di Indonesia, jadi saya rasa banyak bisnis yang mulai harus benar-benar ngikutin tren sih, kalau nggak mungkin mereka akan ketinggalan gitu. Dulu mungkin orang nggak pernah live gitu, boro-boro nge-live Zoom aja nggak pernah, sekarang Zoom udah makanan hari-hari, live itu udah kayak seharus itu gitu.
Nah, kalau kebanyakan live otomatis nanti pasti kan akan kena efek ke yang lain-lain lagi kan. Nah, yang kayak gini-gini kita sebagai business owner memang harus selalu menganalisa dan lebih jeli sih untuk melihat ke depan tuh harus seperti apa gitu. Jadi I think nggak ada yang bisa langsung diramal kayak oke 10 tahun depan bakal begini nih. Dalam 2-3 tahun aja bisa berubah-berubah terus. Tadi yang online-nya rame banget, tiba-tiba bisa ke onsite. Tiba-tiba ntar sekarang online lagi gitu kan. Jadi ya memang kita harus lebih berhati-hati sih sebagai business owner ya untuk tahun-tahun ini. Apalagi tahun depan tahun politik ya. Pastinya banyak business owner yang ngerem, ekspansi juga pada ngerem-ngerem dulu, lihat sikon, lihat macam-macam gitu. Tapi yang namanya bisnis makanan, bisnis baju harusnya sih kayak jalan terus deh. Untuk bergabung di komunitas Bisnis Network International, caranya sangat mudah. Yang pertama, Bapak Ibu adalah business owner. Dan bisnis sebisa mungkin minimal 3 tahun, minimal. Nah, kemudian kita ada membership fee selama 1 tahun, jadi ada 1 kali membayar. Saya rasa itu wajar ya, hampir semua organisasi internasional juga pada membayar, cuman bedanya kita link to international. Jadi di seluruh dunia kita ada 80 negara lebih dan member seluruh dunia tuh sekitar 300.000. Nah, ini bukan member get member, tapi lebih kayak ke arah komunitas aja sih gitu ya. Kita juga tahu lah di Indonesia juga banyak komunitas lain kan, seperti mungkin JCI, HIPMI, Rotary dan lain-lain sebagainya, Lions Club gitu ya. Mereka punya visi misinya masing-masing. Nah, kalau di BNA itu lebih ke arah menolong sesama business owner juga gitu. Karena di sini benar-benar setiap minggu sesama business owner tuh wajib membantu. Saya nggak pernah tahu ada organisasi di luaran yang ada kewajiban membantu business owner. Yang ada cuman, oh kamu bisnisnya itu, oh ya udah nanti kalau butuh ya gue cari. Tapi kalau di sini tuh setiap minggu kita paling nggak harus nolongin 1 orang gitu. Dari sekian ratus, 680 orang lebih ini nih, paling nggak kita nolongin 1. Atau kita juga bisa nolongin business owner yang di komunitas ini juga tapi di luar negeri, misalnya di Singapura atau Malaysia. Let's say Desember ini kita pengen ke Jepang. Nah, kita bisa aja visit business owner yang tergabung di BNI yang ada di Jepang, lalu kita misalnya mencoba fasilitas mereka. Misalnya mereka ternyata business owner yang usahanya travel. Ya, mungkin kita bisa membayar ke mereka untuk kita dibikinin itinerary, dan pastinya kalau lokal tour kan akan mempunyai pandangan yang beda ketimbang kalau travelnya dari Indonesia ya. Nah, contoh, kalau kita sign up atau kita hire mereka itu sama aja udah kayak kasih referral. Nah, jadi kayak kita setiap minggu tuh wajib memberikan referral sih ke sesama business owner, dan saya rasa ini sangat menarik gitu ya. Referral bukan berarti harus deal juga, tetapi at least ada niatan untuk menolong dan nggak pelit. Intinya tuh kita nggak boleh pelit bagi network gitu. Mungkin ini yang cocok National Director saya ngomong ya, karena saya sendiri sebenarnya bukan National Director dari Business Network International. Saya kebetulan per sekarang menjabat sebagai Launch Director dan juga Ambassador ya. Jadi Launch Director dari Chapter Dignify dan juga Ambassador dari Chapter Magnify. Nah, kalau posisi kita di dalam chapter sendiri kadang-kadang setiap 6 bulan tuh suka berganti. Tetapi kalau ini bisa dibilang lebih permanen ya, posisi yang launch director ataupun ambassador. Kalau di kita sendiri sih saya ngelihatnya lebih ke arah tahun depan saya juga ingin berperan serta lebih aktif, dalam arti kata kalau sekarang mungkin kita udah buka 2 chapter, tahun depan mungkin bisa tambah lagi another chapter sehingga chapter kita bisa lebih dari 12. Kayak tahun sekarang kan sudah 12 chapter ya. Gitu, karena menurut saya ini hal yang positif sih gitu, kayak business owner kalau masuk ke sini benar-benar kayak saling tolong menolong gitu. Kayaknya bagus banget gitu kalau buat saya ya ngeliatnya. Kalau mitra kita nggak banyak, paling kita gini, kita bedain yang namanya partners sama mungkin customer kita lah ya. Jadi kalau partners kita kan sekitar 3 atau 4 aja, karena itu kan memang kita hanya perlu partnership dengan social media management, lalu kayak seperti production house dan juga event organizer gitu ya, sama media gitu ya, mungkin sama Obsession ya kan, salah satu media partner nantinya. Nah, tapi kalau customernya Sahabat Mart itu kan sebenarnya lebih ke si tenan-tenan yang sign up sama kita ya, itu sekitar 50-an, saya keep di situ sih, nggak terlalu saya banyakin lagi karena memang seperti yang saya bilang lebih ke gebrakannya akan di tahun depan sih gitu.
Dan tahun depan juga kita akan bikin film lagi gitu. Cuman mungkin konsepnya bukan web series, tapi mungkin 1 kali tayang gitu ya, 35 sampai 45 menit gitu kira-kira. Karena di media di mana udah bilang Sabetmat adalah marketplace, ya kan? Jadi kayaknya udah mindsetnya ke sana. So akhirnya untuk membuat ini menjadi lebih dimengerti, kita nanti tahun depan akan sebutnya bukan dirubah, nambah. Jadi ada Sabetcom gitu. Jadi Sabet Commerce gitu kan. So si Sabet Commerce ini kita akan membuat seperti kayak is a community sebenarnya kan. Mungkin lebih cocoknya Sabetcom gitu loh namanya. Tapi di Sabetcom ada Sabetmart. Jadi kayak tahun depan kita juga akan ada merchandise-nya si Sabetmart, kayak gitu-gitu juga ada. Karena kan kita akan lebih banyak bikin event-event ya tahun depan ya. Biasanya kan event pasti butuh merchandise. Nah dijualnya nanti di Sabetmart. Biar nggak pusing, jadi kita bikin gitu sih akhirnya. Jadi ada sedikit perubahan-perubahan lah menurut saya. Oke, kalau sekarang saya memang lagi merintis juga yang tadi, yang ready to eat itu ya. Ready to eat-nya saya lagi merintis itu bersama dengan partner saya. Yang lain-lain tetap masih di media-media gitu juga. Health and beauty-nya tetap, karena ya itu tadi saya bilang di awal bahwa health and beauty itu kayaknya memang nggak ada matinya. Dan kayaknya semua orang butuh sehat dan cantik gitu ya. Cuman produk apa nih yang kita pegang, servisnya apa yang kita ada gitu kan. Nah kalau misalnya mau dibilang yang nggak ada matinya sih sebenarnya memang health beauty sama makanan tuh memang nggak ada apa ya, kayak nggak ada demand, tapi masalahnya juga semua orang masuknya ke sana gitu kan, jadi saingannya lumayan banyak. Nah kalau saya sih melihatnya adalah kalau kita misalnya bisnisnya udah bener, tapi mungkin produk servisnya agak kurang tepat ya, kita harus bisa menerima untuk change gitu. Maksudnya jangan terlalu terpaku dengan satu aja sih gitu. Kalau saya kan tipikal business owner yang nggak takut untuk berubah-berubah gitu ya, karena memang bukan yang nggak konsisten, tapi lebih kayak ya kebutuhannya kan kadang berubah-berubah. Nah business owner itu kan juga kadang-kadang mengambil kesempatan gitu kan ya, tetapi kalau saya ngeliatnya gini, ngambil kesempatan tapi bukan ngetok orang. Gitu, kayak misalnya contoh gini, orang butuh masker, ya udah kita jual masker, tapi bukan berarti jual maskernya langsung 1 juta, 10 juta gitu kan, namanya ngetok gitu kan. Ya kita masuk di sana, tapi dengan harga yang wajar gitu, yang wajar dan emang orang butuh itu gitu. Kalau saya prinsipnya gitu sih. Di tahun 2024 saya tetap optimis dengan semua bisnis yang ada, yang udah saya pegang sekarang juga gitu ya. Ada yang di health and beauty, ada yang di food and beverage, saya juga ada production house gitu ya, masuk ke media. Saya rasa 3 bisnis ini akan tetap terus diterima dengan baik ya. Dan di tahun 2024 mungkin akan lebih slow down, dalam arti kata banyak business owner wait and see gitu, mungkin sampai pertengahan tahun atau tergantung nih 1 putaran atau 2 putaran tuh sangat ngaruh sih menurut saya gitu, karena semua IO juga pada bingung nih kalau mau bikin acara mau kapan gitu, semuanya pasti gitu kan, mau kapan. Nah jadi saya rasa banyak hold banget gitu. I think di semester pertama tuh banyak nggak terlalu pergerakan tuh tidak terlalu banyak pergerakan ya, mungkin lebih kayak ya hanya bisnis normal-normal aja. Ekspansi tuh saya rasa mungkin ya itu after putaran 1 atau 2 itu mungkin baru adanya ekspansi lagi, dan orang mungkin baru lebih bisa mengarah kayak oke, pemimpinnya siapa nih, pemimpinnya ini nextnya gimana nih gitu ya. Jadi mungkin di awal agak lebih slow down, wait and see-nya banget deh kayaknya. Kalau saya sih rada wait and see, walaupun tetap kita planning, makanya walaupun kita wait and see, tapi planning kita tetap harus bisa jalan seiring dengan si wait and see itu gitu. Saya bukan tipe orang yang senang olahraga, tapi saya tipe orang yang senang mengolah mulut alias sering ngomong. Jadi kalau misalnya saya bicara itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Nah karena saya sering melakukan hal yang saya menyenangkan, otomatis hati yang gembira adalah obat gitu. Jadi walaupun saya nggak terlalu pecinta olahraga, tapi saya menjaga makanan saya juga kadang-kadang melakukan intermittent, nggak rutin banget, tapi ya saya ngelihat sikon lah. Kalau udah terlalu banyak manis-manis atau apa, saya mulai intermittent lagi gitu ya. Jadi so far saya menjaga kesehatan saya dengan itu sih.